Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen dari Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Diva Malia Putri, mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai Biasakan Rendah Hati yang bersumber dari buku berjudul 101 Plus Intisari Pribadi Emas karya Nur Aini Wahyuningsih dan S. Afitri. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Banyak hal yang harus kita ketahui dalam hal bersikap, apalagi di lingkungan kita saling bersosialisasi. Sikap yang kita lakukan ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana nantinya kita akan dilihat dan juga saat kita berinteraksi. Definisi rendah hati. Rendah hati merupakan suatu keadaan yang netral ketika terdapat seorang yang peduli akan kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain dan menyadari bahwa dirinya pun memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing, sehingga tidak pernah merasa di bawah ataupun di atas orang lain. Lalu, terkadang terdapat orang yang menginterpretasikan bahwa rendah hati sama dengan rendah diri. Namun, perlu kita ketahui bahwa itu tidak benar. Rendah hati tidaklah sama dengan rendah diri. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rendah hati memiliki tingkatan yang berbeda dengan rendah diri. Karena seseorang yang rendah diri itu merasa bahwa dirinya berada di bawah orang lain, sedangkan seseorang yang memiliki sikap rendah hati merasa bahwa dirinya itu netral, tidak berada di atas maupun di bawah orang lain. Jika diibaratkan dalam bentuk tangga, di sini ada sebuah tangga yang berada di sebelah kanan. Dari situ adalah kedudukan antara rendah diri, rendah hati, dan tinggi hati. Bahwa rendah hati itu berada netral, bahwa dia tidak merasa di bawah orang lain ataupun merasa di atas orang lain. 5 ciri bagi orang yang memiliki sikap rendah hati. Yang pertama yaitu terpusat kepada kebutuhan orang lain. Bahwa orang yang rendah hati tidak egois, tidak self-centered atau berpusat kepada dirinya, namun berpusat kepada kebutuhan orang lain atau keperluan orang lain. Yang kedua yaitu mengakui kesalahan tanpa ragu-ragu. Ketika ia tahu telah melakukan kesalahan, maka ia akan mengambil tanggung jawabnya dan kemudian mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Lalu yang ketiga yaitu berbuat baik tanpa membeda-bedakan orang lain. Ketika orang yang bersikap rendah hati berbuat baik itu kepada setiap orang tanpa membeda-bedakannya, baik itu status, golongan, suku, ataupun agama. Kemudian yang keempat yaitu menghormati pimpinan sekalipun lebih muda. Bahwa orang yang rendah hati ia akan tetap respect dan menghormati pimpinannya pun atau bawahannya sekalipun yang lebih muda darinya, tanpa melihat profesi, jabatan, dan tanpa jabatan pun ia tetap menghormati orang-orang yang lebih senior. Yang kelima, tidak membesar-besarkan perbuatan baiknya. Ketika ia menolong orang lain, yaitu tanpa memanfaatkan perbuatannya untuk mencari popularitas dan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi ia melakukannya dengan tulus. 5 alasan pentingnya sikap rendah hati. Yang pertama, dapat menumbuhkan lingkungan belajar dan perbaikan yang terus-menerus bagi diri sendiri tentunya. Yang kedua, yaitu dapat membangun hubungan baik dengan orang lain. Ketiga, dapat menciptakan relasi yang semakin luas. Dan yang keempat, membangun teamwork yang baik. Serta yang kelima yaitu dapat mudah beradaptasi. 3 langkah melatih diri menjadi pribadi yang rendah hati. Yang pertama, akui bahwa kita bukan yang terbaik dalam segala hal. Setiap orang memiliki bakatnya masing-masing, maka kita perlu mengingat selalu bahwa akan ada orang yang lebih baik dari kita. Kita harus menjaga agar rendah hati selalu ada, bahwa hal lain yang tidak dapat kita lakukan. Tanamkan pada diri masing-masing bahwa kita memiliki keterbatasan dan kita itu harus mengakuinya. Yang kedua yaitu kenali kesalahan. Ada saatnya kita menghakimi orang lain atas kekurangan yang dimilikinya. Namun, hal itu tidak bermanfaat. Yang sebaiknya kita harus lakukan yaitu memikirkan bahwa kita harus melakukan introspeksi dan mencari tahu apa yang salah dengan kita daripada mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga yaitu bersyukurlah dan jangan menyombongkan apa yang kita miliki. Ketika kita telah mencetak prestasi tertinggi, tentunya kita harus bangga atas pencapaian melalui hasil kerja keras. Namun, kita tidak perlu menyombongkan kesuksesan tersebut, tetapi kita hanya cukup dengan bersyukur saja. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ya teman-teman untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.